Dalam beberapa hari ini, tim Fakta sudah mencoba menghubungi pihak dari program Kartu Prakerja. Salah satu yang kami coba hubungi dan memang sudah berkomunikasi adalah Mbak Deni Puspa Purbasari sebagai Direktur Eksekutif dari program Kartu Prakerja. Namun selama 1 minggu penuh ini, Mbak Deni belum bisa memberikan waktu kepada kami untuk mengklarifikasi beberapa hal yang akan kita tanyakan. Saya akan coba hubungi Direktur Komunikasi dari program Kartu Prakerja, yaitu Panji Ruki ya. Kita akan tanyakan bagaimana sebenarnya evaluasi sejauh ini selama gelombang ketiga dari program ini berjalan. Selamat malam. Halo. Kami sudah mencoba menghubungi pihak dari Prakerja atau program Prakerja, baik Direktur Eksekutifnya Deni Purbasari dan juga kemudian Direktur Komunikasinya Panji Ruki. Namun hingga saat ini kami juga belum mendapatkan waktu dan kesempatan untuk kemudian menanyakan beberapa klarifikasi yang harus dijawab. Tapi mudah-mudahan ada keterangan-keterangan lain yang mungkin bisa membuat program Prakerja ini diperbaiki untuk kedepannya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya sudah berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga anti rasuah ini sudah memberikan statementnya dalam keterangan pers soal program Kartu Prakerja. Nah, ada catatan penting di meja KPK soal program ini. Yang pertama, ada potensi adanya konflik kepentingan atau adanya syarat kepentingan ya dalam program ini. Dan kemudian ada juga catatan soal bisa saja tidak tepat sasaran program ini. Apakah ada pemborosan keuangan negara yang terjadi dalam program Kartu Prakerja? Bagaimana seharusnya program ini diperbaiki dan seperti apa catatan KPK? Ikuti saya. Tim Fakta perlu mendengarkan penjelasan dari KPK tentunya. Kita juga sudah ikuti mungkin beberapa waktu sebelumnya, KPK sudah menggelar juga konferensi pers. Pak, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Kita boleh minta Bapak mungkin sedikit buka masker, saya tetap jaga jarak, terus kemudian agar mungkin juga yang membutuhkan social distancing tetap terjaga. Yes, betul sekali. Nah, baik Pak Alex, kita ikuti Pak konferensi pers Bapak itu. Fokusnya kan kepada bagaimana program Kartu Prakerja ini perform untuk masyarakat tentunya. Nah, untuk programnya sendiri sebenarnya ini masuknya di kategori yang KPK analisa bantuan sosial atau memang program pemerintah dari awal? Ya, ini sebetulnya Kartu Prakerja itu kan diluncurkan pemerintah itu dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional, bagian dari itu kan. Nah, dari hasil evaluasi yang dilakukan KPK, kami menemukan beberapa catatan yang perlu ada perbaikan lah terkait pendaftaran. Nah, ini manajemen pelaksana ini menganggarkan pendaftaran itu dengan cara face identification. Ya, ada program itu dianggarkan 30-an miliar kalau tidak salah. Iya, 30 miliar. Nah, kami evaluasi itu kita usulkan, loh kenapa nggak pakai NIK saja, gitu, cukup dengan NIK. Dan juga ada daftar yang sudah disediakan oleh Kementerian Tenaga Kerja maupun BPJS Ketenagakerjaan, daftar-daftar pegawai-pegawai yang terkena PHK atau istilahnya kita sebut whitelist-nya, itu sejumlah 1,7 juta. Mestinya itu dulu yang diprioritaskan, gitu kan? Itu dulu yang diprioritaskan untuk mendaftar sebagai penerima bantuan Kartu Prakerja. Kalau 1,7 juta yang jadi prioritas, terus Bapak sempat sebutkan 8 juta lebih ya Pak ya, kalau nggak salah, nggak tepat sasaran di dalam konferensi pers ini. Sudah dijawab belum Pak oleh pemerintah, kenapa bisa ada 8 juta yang lebih tidak tepat sasaran? Ya karena model pendaftarannya kan terbuka, makanya kita usulkan kalau seperti ini ya rasa-rasanya sulit kita memastikan
apakah peserta itu betul-betul perlu pelatihan atau tidak. Nah gitu kan. Padahal yang ingin disasar pemerintah itu sebetulnya kan mereka yang terutama yang menjadi korban PHK. Satu hal juga yang Bapak sempat sampaikan di konferensi pers itu soal tender ya Pak. Kita tahu ada 8 platform digital yang, nah saya mesti tanya juga nih ke Bapak nih, ini ditunjuk atau menawarkan diri nih untuk menjadi 8 platform digital yang kemudian membantu program Kartu Prakerja ini agar berjalan. Nah, apakah penunjukan platform digital itu lewat penunjukan langsung? Rasa-rasanya iya, seperti itu. Dilakukan penunjukan langsung. Jadi apakah itu salah? pemerintah menunjuk langsung platform digital? Ya. Apakah itu salah? Enggak juga, enggak salah gitu kan. Itu kan. Salah satu cara Pak Presiden untuk kemudian meminimalisir pemalsuan tadi dengan memasukkan Perpres 76 tahun 2020 Pak, soal pidana pada pemalsuan, itu cukup tidak Pak? Jangan setiap kali kita bicara kerugian negara arahnya korupsi. Harus kita lihat korupsi itu tentu itu harus ada niat jahat. Tentu kita harus dalami lebih lanjut. Yang berapa 9 juta peserta itu siapa sih gitu kan? 9 juta peserta dikali 600.000 4 kali Pak. Tapi 9 juta kan belum semuanya juga terima juga kan? Belum ya, masih proses ya Pak? Ya. Harus ada dong verifikasi dari peserta ini, apakah layak atau tidak dia tuh mendapatkan program Kartu Prakerja itu. Pak Alex, terima kasih banyak Pak sudah memberikan informasinya dan juga analisanya dari kacamata KPK yang juga kita dengarkan. Meskipun memang dalam program Kartu Prakerja mungkin banyak ekonom atau institusi anti korupsi yang mengkritisi juga karena bahkan ada beberapa yang minta untuk dihentikan karena mungkin belum sempurna sehingga bisa tadi mengacu kepada pemborosan uang negara dan tidak tepat sasaran. Tapi kita lihat bagaimana sejauh ini juga KPK masih terus memantau ya Pak jalannya program Kartu Prakerja karena cukup banyak, sudah 9 juta ya Pak yang kemudian mungkin melakukan pendaftaran dan kita belum tahu seperti apa jalannya program ini ke depannya. Fakta yang kami temukan di lapangan, peserta Kartu Prakerja merasakan manfaat dari program pelatihan Kartu Prakerja. Betapa tidak, saldo untuk membeli paket pelatihan sebesar Rp1.000.000 secara cuma-cuma diberikan. Belum lagi insentif sebesar Rp600.000 secara tunai yang bisa digunakan untuk kepentingan peserta Kartu Prakerja. Namun ironinya ini terjadi di tengah PHK yang besar-besaran terjadi di segala sektor industri. Apakah sertifikat yang didapatkan setelah pelatihan dilakukan oleh para peserta bisa memastikan mereka mendapatkan pekerjaan? Kita tahu serapan lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan sangat minim di tengah semakin memburuknya dan lumpuhnya ekonomi di Indonesia. Tentu pemerintah mencoba memperbaiki sistem dan mekanisme dari program Kartu Prakerja yang dirasakan seperti satu-satunya pegangan dan harapan bagi mereka yang tidak punya pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan. Mekanisme regulasi yang diperbaiki oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa lembaga yang memberikan kritik konstruktif untuk menyempurnakan program ini tentu harus disuarakan. Kita berharap semua institusi di dalamnya yang menjadi mitra di dalam program Kartu Prakerja bisa bekerja sama secara transparan agar setiap rupiahnya jatuh kepada mereka yang membutuhkan dan lebih-lebih mereka yang membutuhkan pekerjaan.